Tes acid fosfatase guna pemeriksaan mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Prinsip kerja, asam fosfatase menguraikan disodium fenyl fosfat dalam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Fenol bekerja dengan 4 amino antipirin dalam larutan alkali dan teroksidasi quinone merah oleh potasium ferricyanide. Aktivitas asam fosfatase dapat dihitung dengan mengukur nilai absorbansi pada panjang gelombang 520 nanometer. Metode yang digunakan yaitu kolorimetri, regen acid fosfatase, alat mikropipet, tip, vortex, tabung reaksi 5 mili, waterbath, dan spektrofotometer. Nilai normal 0,0 sampai 0,8 mikroliter. Tes alkali fosfatase guna pemeriksaan, tes yang mengukur jumlah enzim alkalin fosfatase dalam aliran darah seseorang. Prinsip kerja, P-nitropenylfosfate ditambah H2O ALP fosfate ditambah P-nitropen-Cl. Metode, kinetik fotometri tes, regen, monoregen ALP sampel serum standar. Alat yang digunakan yaitu mikropipet, tip, beker gelas, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan spektrofotometer. Nilai normal untuk dewasa yaitu 120 mikroliter. Tes kolesterol guna pemeriksaan mendeteksi tinggi rendahnya kolesterol untuk menunjang adanya penyakit jantung. Prinsip kerja, kolesterol bebas dan estrifikasi berasal dari sampel dengan cara reaksi berpasangan yang diuraikan di sebuah kompleks berwarna yang dapat diukur dengan spektrofotometri. Metode CHOD PAP. Regen kolesterol, alat kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal yang dibolehkan kurang lebih 200 mg per dl. Tes trigliserida guna pemeriksaan untuk memantau kadar lemak yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler seperti jantung dan stroke. Prinsip kerja, trigliserida akan dihidrolisis dengan enzimatis menjadi gliserol dan asam bebas dengan lipase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur kadarnya menggunakan spektrofotometer. Metode yang digunakan yaitu metode enzimatis kolorimetri GPO PAP. Regen yang digunakan yaitu regen trigliserida. Alat yang digunakan kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal kurang dari 150 mg per dl. Tes HDL guna pemeriksaan untuk membantu membuang lemak dari dalam tubuh dengan cara mengikat lemak pada aliran darah dan membawanya kembali ke hati untuk dikeluarkan. Semakin tinggi tingkat HDL, maka semakin rendah risiko seseorang terkena penyakit jantung. Prinsip kerja, mengangkut kolesterol baik yang bertindak sebagai vacuum cleaner untuk membuang kelebihan kolesterol pada pembuluh darah arteri kembali ke hati. HDL kolesterol yang mengangkut kolesterol ekstra dari sel dan jaringan kemudian dibawa kembali ke dalam hati. Metode CHOD PAP. Regen HDL. Alat yang digunakan yaitu kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal kurang dari 40 mg per dl. Tes LDL guna pemeriksaan mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor risiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurun lipid. Prinsip kerja, LDL diendapkan oleh heparin pada titik isoelektrik. Sesudah sentrifugasi, HDL dan FLDL tetap berada dalam supernatan dan dapat ditentukan dengan enzimatik. Metode yang digunakan yaitu metode direct dan indirect. Regen yang digunakan yaitu regen LDL. Alat kuvet, mikropipet, tip, sentrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal kurang dari 100 mg per dl. Tes SGOT guna pemeriksaan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerja, SGOT mengkatalis
transaminase dari L-aspartate dan alfa-ketoglutarat membentuk L-glumat dan oksaloasetat. Metode yang digunakan yaitu metode kinetik enzimatik. Regen SGOT 1 dan 2. Alat yang digunakan yaitu cuvette, mikropipet, tip centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal untuk laki-laki 0 sampai 37 mikroliter, perempuan 0 sampai 31 mikroliter. Tes SGPT guna pemeriksaan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerja SGPT mengkatalis transaminase dari L-alanin dan alfa-ketoglutarat membentuk L-glutamat dan pirufat. Metode yang digunakan yaitu metode kinetik enzimatik. Regen SGPT 1 dan 2. Alat yang digunakan yaitu cuvette, mikropipet, tip, centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal laki-laki 0 sampai 50 mikroliter dan untuk perempuan 0 sampai 35 mikroliter. Tes bilirubin total guna pemeriksaan untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah bertujuan untuk mengevaluasi fungsi hati atau membantu mendiagnosis anemia yang disebabkan oleh kerusakan sel darah merah. Prinsip kerja bilirubin bereaksi dengan DSA membentuk senyawa azo yang berwarna merah. Metode yang digunakan yaitu metode Jędrzyk-Grof. Regen yang digunakan regen bilirubin 1, 2, dan 3. Asam sulfanilik, asam hidroklorid, kafein, natrium benzoat. Alat yang digunakan yaitu cuvette, mikropipet, tip centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal untuk bayi baru lahir 1,0 sampai 1,2 mikroliter, untuk anak-anak 0,2 sampai 0,8 mikroliter, dan untuk dewasa 0,1 sampai 1,2 mikroliter. Tes bilirubin direct guna pemeriksaan untuk mengukur jumlah bilirubin direct di dalam darah. Dari hasil pemeriksaan ini akan diketahui kemungkinan lokasi terjadinya gangguan dalam kondisi normal, alias tidak ada kelainan. Bilirubin direct sebenarnya hampir tidak pernah ditemukan di dalam darah. Prinsip kerja dihadapkan pada bentuk diazotisasi 2,4 dikloroniline menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total. Metode Jędrzyk-Grof. Regen 1, 2, 3. Asam sulfanilik, asam hidroklorik. Alat yang digunakan yaitu cuvette, mikropipet, tip, centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal 0,25 mg/dl. Tes bilirubin indirect guna pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti kadar bilirubin di dalam darah. Prinsip kerja bilirubin indirect sama dengan bilirubin total dikurang bilirubin direct. Metode yang digunakan yaitu metode Jędrzyk-Grof. Nilai normal 0,1 sampai 1,0 mg/dl. Tes asam urat guna pemeriksaan mendeteksi tingginya asam urat dalam darah untuk menunjang diagnosis gout. Prinsip kerja asam urat dioksidasi menjadi alantoin oleh uricase. Hasil reaksi hidrogen peroksida dengan 4 amino antipirin dan 2,4,6 tribromo 3 hidroksi benzoik asid menjadi quinonemine. Metode pemeriksaan yaitu uricase PAP. Regen asam urat. Alat yang digunakan yaitu cuvette, mikropipet, tip, centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal untuk laki-laki 4 sampai 8,5 mg/dl, sedangkan untuk perempuan 2,7 sampai 7,3 mg/dl. Tes protein total guna pemeriksaan untuk mengetahui kadar total protein yaitu albumin dan globulin. Prinsip kerja ion Cu bereaksi dengan protein dalam larutan alkali membentuk suatu kompleks berwarna ungu. Absorbansi dari kompleks warna ini sebanding dengan konsentrasi protein dalam sampel. Metode pemeriksaan biuret, regen protein total, alat cuvette, mikropipet, tip,
centrifuge spektrofotometer. Nilai normal 6,6 sampai 8,7 GR per dl. Tes ureum guna pemeriksaan untuk mengetahui hasil akhir metabolisme protein yang juga dibuang melalui ginjal. Prinsip kerja, urea dihidrolisis oleh urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Metode pemeriksaan, kolorimetri. Reagen yang digunakan, ureum. Alat yang digunakan, cuvette, mikropipet, tip centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal 5-25 mg per dl. Tes kreatinin guna pemeriksaan untuk mengetahui fungsi ginjal. Prinsip kerja, kreatinin dalam alkali akan membentuk kompleks warna merah oranye bila bereaksi dengan asam pikrat. Metode pemeriksaan, Jever reaction. Reagen yang digunakan, kreatinin. Alat, cuvette, mikropipet, tip centrifuge, spektrofotometer. Nilai normal laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per dl, perempuan 0,6 sampai 1,1 mg per dl. Tes gamma GT guna pemeriksaan untuk mendeteksi adanya gangguan hepatoseluler. Prinsip kerja, mengkatalisis pemindahan asam glutamat ke akseptor seperti glisil-glisin. Proses ini melepaskan 5 amino 2 nitrobenzoat yang dapat diukur pada panjang gelombang 405 nanometer. Metode pemeriksaan, precision reagen, GGT. Alat yang digunakan, cuvette, mikropipet, tip centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal untuk laki-laki kurang dari 55 mikroliter dan untuk perempuan kurang dari 38 mikroliter. Tes laktat dehidrogenase guna pemeriksaan untuk mengetahui kerusakan jaringan. Metode pemeriksaan, kinetik UV. Reagen, fosfat buffer, pirufat, NADH. Alat yang digunakan, tabung reaksi pipet volumetrik. Nilai normal 110 sampai 210 mikroliter. Tes albumin guna pemeriksaan mendeteksi gangguan pada organ hati atau ginjal. Prinsip kerja, dengan adanya BCG pada pH yang sedikit asam, serum albumin memproduksi perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru. Metode pemeriksaan, BCG. Reagen, albumin. Alat yang digunakan, cuvette, mikropipet, tip centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal 3 sampai 4,5 gram %. Tes globulin guna pemeriksaan untuk pemantauan risiko penyakit hati dan ginjal. Metode pemeriksaan, BGC. Reagen, globulin. Alat, cuvette, mikropipet, tip centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal 2,8 sampai 3,2 gram per dl. Tes glukosa darah guna pemeriksaan untuk mengetahui kadar gula pada darah. Prinsip kerja, glukosa dalam sampel dioksidasi membentuk asam glukonat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida 4 aminotipirin dengan indikator fenol dikatalis dengan POD membentuk quinonemine dan air. Metode pemeriksaan, GOD PAP. Reagen, glukosa. Alat yang digunakan yaitu cuvette, mikropipet, tip centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal untuk glukosa sewaktu kurang dari 180 mg per dl. Glukosa puasa 70-100 mg per dl, glukosa 2 jam pp kurang dari 140 mg per dl.